Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau dalemin satu teknologi baru dari Google yang lagi cukup heboh nih, VO3. Coba deh bayangin Anda tinggal ketik teks, tahu-tahu jadi video. Lengkap, ada suara, dialog, musiknya juga sinkron. Kita udah kumpulin nih beberapa ulasan sama laporan dari yang udah nyoba langsung. Jadi misi kita hari ini, kita bedah bareng VO3 ini sebenarnya bisa apa aja, terus dampaknya gimana, dan kenapa sih ini penting buat Anda tahu? Kita coba jelaskan dengan cara yang ya gampang dicerna lah. Oke, mari kita bongkar. Yang bikin heboh itu lompatan teknologinya sih menurut saya. Dulu kan kita bikin video AI, terus pusing sendiri nyari audio yang pas. Nah, VO3 ini nyoba gabungin semuanya jadi satu langkah gitu. Bisa dibilang ini kayak akhir era film bisunya AI lah, pinjam istilah CEO DeepMind. Jadi videonya nggak cuma gerak, tapi ngomong juga. Oke, jadi intinya nih VO3 itu bisa hasilin video, resolusinya katanya 1080p atau lebih, durasinya juga lumayan, bisa semenit lebih, dari teks aja. Tapi yang benar-benar beda itu audionya ya, yang bisa sinkron, kayak dialog, efek suara lari, hujan, gitu-gitu. Betul, sampai suara latar kayak burung kicau atau suasana kota juga bisa. Nah, yang agak bikin kaget sekaligus keren, AI-nya ini kadang bisa nambahin dialog sendiri. Dialog yang bahkan nggak kita tulis di prompt awal. Canggih sih, tapi ya bikin mikir juga ya. Iya juga ya, bisa ngarang sendiri dia. Nah, kemampuan sinkronisasi bibir, lip sync itu, sama suara orang yang realistis, itu nilai jual utamanya. Ini bener-bener nyederhanain proses kerja banget. Dari teks, cus, langsung jadi video bersuara. Nggak perlu lagi tuh dubbing manual atau cocokin lip sync yang biasanya makan waktu. Jadi lebih efisien pastinya. Kalau contoh-contohnya gimana? Ada yang menarik dari sumber kita? Oh, ada beberapa yang lumayan viral tuh. Ada yang coba bikin video semacam simulasi reporter berita gitu, ngelaporin kejadian fiktif, kayak kebakaran di Space Needle atau gunung meletus gitu. Hasilnya, wah, meyakinkan banget kelihatannya. Serius? Sekeren itu ya? Iya. Ada lagi yang bikin klip promosi pendek, jadi ada orang di panggung ngomong kalimat tertentu, lengkap sama suara tepuk tangan penonton. Bahkan, ada yang iseng bikin video kucing kartun lagi ngobrol. Bisa juga. Wah, luas juga ya penggunaannya. Banget. Ini nunjukin potensinya gede banget. Buat B-roll bisa, buat konten faceless yang lagi ngetren itu bisa materi iklan, promosi, cerita visual. Sumber kita juga bilang kualitas visual sama pemahaman AI soal fisikanya itu ningkat. Tapi ya beberapa glitch atau gerakan aneh dari VO2 katanya sih kadang masih suka muncul. Jadi belum sempurna banget ya? Belum. Masih ada ruang buat perbaikan lah. Tapi potensinya jelas kelihatan. Terus katanya ada fitur namanya Flow ya? Itu apa lagi? Ah, iya, Flow. Itu semacam storyboard, tapi dibantu AI. Jadi Anda bisa bikin beberapa adegan, karakternya sama atau temanya sama, terus dirangkai jadi cerita yang nyambung gitu. Oh, kayak bikin cerita pendek gitu ya? Misal, orang di pantai, terus dia naik perahu, terus jalan di hutan. Nah, persis kayak gitu. Konsepnya mirip sih sama yang dijanjikan suaranya OpenAI, tapi beberapa pengguna ngerasa implementasi Google ini lebih fungsional aja buat sekarang. Terutama buat nyambungin atau perpanjang klip yang udah ada. Oke. Tapi, ada tapinya nih. Fitur ekstensi di Flow ini ternyata masih pakai VO2 loh. Belum pakai VO3 yang ada audionya. Loh, jadi belum bisa bersuara dong kalau pakai Flow? Buat bagian ekstensinya ya belum. Jadi ini lebih kayak ngasih gambaran aja, arahnya mau kemana nih video naratif AI ke depannya. Belum matang sepenuhnya. Oke, paham. Nah, di sisi lain teknologi secanggih ini kan pasti ada ya sisi gelapnya lah ya. Pasti. Ada yang bilang ini bisa jadi mesin slop AI. Maksudnya gimana tuh? Ya, bayangin aja, gampang banget kan bikin konten pakai ini. Potensinya itu bisa membanjiri internet sama konten yang kualitasnya rendah atau repetitif banget. Mirip lah kayak video-video YouTube Kids yang aneh-aneh, tapi kok ya banyak yang nonton gitu. Bikinnya gampang banget soalnya. Iya juga sih. Kuantitas ngalahin kualitas jadinya ya. Bisa jadi. Terus isu misinformasi juga. Ini yang lebih serius mungkin. Gimana tuh? Kan katanya nggak bisa bikin video tokoh publik yang aneh-aneh. Iya, Google emang udah pasang batasan itu. Nggak bisa bikin video Pak Presiden joget TikTok misalnya. Haha.
Syukurlah. Tapi bikin adegan bencana yang kelihatan nyata banget atau potongan berita palsu yang meyakinkan itu tetap bisa dan gampang. Nah, ini yang jadi PR. Gimana kita nanti bisa percaya sama apa yang kita lihat dan dengar? Verifikasinya gimana? Ini tantangan literasi media ke depan nih. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal akses nih. Siapa aja sih yang bisa pakai ini? Mahal nggak? Nah, ini bagian pentingnya. Ternyata VO3 ini masih eksklusif banget. Cuma ada di langganan Google Ultra. Google Ultra, yang harganya lumayan itu ya. Lumayan banget. Sekitar $250 per bulan. Kira-kira ya hampir 4 juta rupiah lah ya sebulan. Wow, mahal juga ya. Iya, jelas ini jadi penghalang gede buat kreator independen atau pengguna biasa. Ketersediaannya juga terbatas banget. Katanya sih baru di AS saja. Wah, jadi belum bisa kita coba dong ya? Kayaknya belum dalam waktu dekat, kecuali langganan Ultra itu. Jadi ya, teknologinya keren, tapi aksesnya masih sangat eksklusif. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin? VO3 ini jelas lompatan besar ya di AI video plus audio. Buat kreator yang punya budget lebih, ini bisa jadi alat yang kuat banget. Tapi buat kita semua sebagai konsumen informasi, ini kayak alarm pengingat gitu. Konten AI bakal makin canggih, makin susah dibedain sama asli, jadi harus makin kritis, ya kan? Tepat sekali. Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Kalau AI udah bisa bikin realitas visual dan audio semeyakinkan ini cuma dari teks, terus gimana kita nanti percaya sama apa yang kita lihat dan dengar? Intuisi sama verifikasi masih relevan nggak ya di era konten yang bisa sepenuhnya diciptakan ini? Pertanyaan menarik untuk dipikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya. Hey, you over there. We need your help. The blue dragon is super itchy but can't scratch his own back. Not there! Not there! Apa ini? Tidak, aku tidak percaya. Quick! The witch's cat ran off into the mirror dimension. The cat's in the sky? How do we even climb clouds?